selalu sehat. Ada sarapan pagi tadi, Nak? Ada yang tidak. Kenapa sih kok nggak sarapan, Nak? Mamanya nggak masak? Ya lah, besok biasakan sarapan pagi ya. Anak-anak ibu siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Hari ini kita belajar apa? Bagus. Siap untuk belajar kan? Nah, hindarkan hal-hal lain yang bisa mengganggu pelajaran kita. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membahas tentang norma. Minggu lalu kita sudah belajar kan tentang norma? Sudah. Baik, sekarang hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Tanggal berapa, Nak? Tanggal 11. Ya, 11 bulan Oktober. Baik, anak-anak ibu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingat dengan lagu Garuda Pancasila? Masih. Kita nyanyikan biar menumbuhkan semangat kita dan rasa cinta tanah air kita. Yuk, nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya berat, rakyat adil mengusung pesan, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan buat kita semua anak-anak ibu. Oke, sebelum kita mulai, ibu akan menyampaikan tujuan belajar hari ini. Tujuan belajar hari ini ada 2. Pertama, nanti anak-anak ibu bisa menyebutkan norma-norma apa saja yang ada di sekitar kita. Yang di sekitar kita di mana saja? Di sekolah. Bagus. Apalagi? Bagus di rumah. Di masyarakat. Bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, setelah belajar ini menyebutkan contoh-contoh norma yang ada di sekitar kita. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum ibu memulai, ibu mau tanya, norma itu apa sih? Kemarin sudah belajar satu pertemuan. Nah, coba Bu Egi, silakan Egi. Nah, apa itu arti norma, Bu? Arti norma apa? Arti norma adalah peraturan. Oke, peraturan. Kasih Bu untuk Egi. Good, very good. Ya, sudah mantap, luar biasa. Oke, coba tepuk siap. I, A, P. Siap. Hari ini kita mulai pembelajarannya. Sebelum anak-anak ibu tampilkan video pembelajaran hari ini, simak videonya sungguh-sungguh. Paham tuh? merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Pertama norma apa, Nak? Norma adalah sebuah kaidah serta peraturan hidup untuk manusia, kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Norma yang ada di sekitar kita, coba sebutkan. Yang pertama agama ya. Kesusilaan, bagus ya. Bagus. Norma yang terakhir. Sekarang coba ibu minta satu orang menunjuk tangannya. Siapa yang bisa memberi contoh satu contoh norma dari norma hukum? Ayo, tunjuk tangan yang bisa menjawab. Nah, coba ini. Tidak korupsi. Tidak korupsi, benarkah itu tidak korupsi masuk norma hukum? Apa akibatnya kalau kita korupsi? Masuk bayar denda atau bahkan denda penjara. Ada kurungan penjara. Lalu ada yang juga setelah di penjara juga didenda mengembalikan
uang. Nah, apalagi satunya lagi? Silakan Egi. Membayar pajak. Membayar pajak, benar? Benar. Kasih teman Teh Egi. Good, very Zio, good. Zio, mana satu lagi Zio yang hukum? Ayo, apa kira-kira? Ada yang bisa bantu Zio? Norma hukum? Ibu, Ke yang lain dulu, kita beri kesempatan yang lain dulu. Yang lain ada? Yang ketika kita di jalan raya, apa yang harus kita patuhi? Mematuhi peraturan. Ya, bagus. Akhirnya Zio berhasil. Kasih good untuk Zio. Contoh norma hukum. Satu lagi, norma kesusilaan. Apa Ciko? Coba Ciko perhatikan Ibu. Coba duduknya yang bagus. Kalau kita belajar harus sungguh-sungguh. Jangan main-main supaya kita menyimak dan dapat pelajarannya. Oke, apa Ciko contohnya nih norma kesusilaan? Kesusilaan itu berasal dari mana? Dari hati nurani. Apa contohnya? Nah, kan itu akibat tidak menyimak. Kalau kita main-main belajarnya, dia menulis sejak tadi, nggak menyimak. Makanya nggak dapat, ada menyimak videonya tadi. Baik, tapi tidak bisa jawab pertanyaannya. Coba, jangan ada menulis-nulis lagi ya. Perhatikan yang lain. Bisa yang lain memandu Ciko untuk menentukan jawaban satu kesusilaan. Contohnya apa? Nah, Rama, bagus. mengembalikan dompet orang lain. Mengembalikan Dompet orang lain. dompet orang lain. Boleh itu termasuk norma kesusilaan? Iya, dia punya rasa tanggung jawab untuk menolong orang lain yang kehilangan dompet. Kasih untuk Rama. Ada lagi yang lain? Silakan tunjuk tangan dulu. Alfa. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Iya, kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh, Alfa gimana perasaan sanksi terhadap dirinya? Merasa bagaimana? Kita akan merasa Merasa gimana hatinya? Perasaannya? Sedih nggak kalau kita gagal dalam mencapai nilai yang kita targetkan? Atau sedih nggak? Kecewa nggak sama diri? Bagus. Nah, salah satu contoh norma agama lagi. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Nah, yang lain dulu. Bagus Roza. Yang kita beri kesempatan yang belum dulu ya. sopan kepada orang tua. Sopan kepada orang tua. Seperti apa contoh sopannya, Roza? Contohnya. Sopan salaman dengan orang tua. Yang lain silakan dulu. Bagus Devi. Berbicara yang baik kepada orang tua. Berbicara yang sopan, yang baik kepada orang tua. Yang lain. Ciko, kita beri kesempatan Ciko. Tadi masih belum bisa jawab, sekarang kita beri kesempatan Ciko. Ciko silakan, apa contoh? Menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah, apakah itu termasuk norma kesopanan? Ayo, coba kesopanan apa nak? Kalau agama baru menjalankan ibadah ya. Ciko semangat lagi nanti. Yang lain, ayo, yang kesopanan. Ayo, Denia coba. Ayo, Denia masih kayaknya mau tunggu dulu ya, kita beri kesempatan yang lain. Oke, Denia apa kira kesopanan? Kalau kita lewat misalnya di depan banyak orang, apa yang dilakukan? Minta permisi Pak, seperti itu. Ayo, Airum apa lagi Airum? Kira-kira yang lain, sebelah sini nih. Kak Naila dulu, Naila. Menyapa sesama orang lain. Bagus, saling menyapa sesama orang lain. Misalnya kita lewat di depan orang walaupun kita tidak kenal, kita menghargai dengan assalamualaikum Pak, permisi numpang lewat boleh. Kasih untuk Naila. Nah, Ibu sudah bagus semuanya. Di sini semangat, sudah mau menjawab semuanya. Kira-kira dari pelajaran tadi ada nggak yang mau ditanyakan terkait norma dan contohnya? Sekarang anak ibu sudah bisa menyebutkan kan dari masing-masing norma dan contohnya. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ada yang masih ragu mungkin? Silakan. Kenapa norma kesopanan harus dilakukan? Siapa yang bisa jawab? Ayo kira-kira. Aufa, silakan Aufa. Jika kita tidak melakukannya, kita akan dikucilkan dengan orang lain. Karena jika kita melakukan norma kesopanan itu tidak melakukan dengan baik-baik, kita akan dikucilkan. Bagus Aufa.
Kasih bentuk Alfa. Good, very good. Dikucilkan, diasingkan, dibenci. Nah, itu dia akibatnya. Makanya ayo kita semua mengerjakan masing-masing norma dalam kehidupan Sehari-hari. Kira-kira bisa nggak anak-anak itu semuanya? Bisa. Kok bisa nggak menerapkan norma dalam kehidupan sehari-harinya? Insya Allah. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya. Sebelum kita mulai permainannya, Ibu punya kartu-kartu dari perilaku norma yang 4 tadi. Oke, tadi kan ada contohnya ya di video pembelajaran tadi. Ada banyak contoh-contoh normanya. Kira-kira anak-anak Ibu sudah bisa memahami video tadi belum? Sudah bisa, Bu. Bagaimana sudah bisa memahaminya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, kalau menyimak dengan sungguh-sungguh belajarnya insya Allah bisa memahami dengan baik. Oke, nanti Ibu bagikan satu orang satu kartu. Jangan tentukan mau masuk kemanakah kartu-kartu ini. Jadi perilaku ini misalnya nanti dapatnya bertindak adil. Kira-kira dipasangkan kemana? Ke norma kesusilaan atau norma agama dan kesopanan. Nanti ditempelkan di sesuai masing-masing dengan lem. Bisa dipahami? Oke, lemnya menggunakan sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak artinya, ketika nanti sedikit memasangnya. Kalau nanti misalnya kurang tepat jawabannya bisa dipindahkan tanpa merobek kertasnya, bagian atasnya saja dikasih. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya? Enggak. Oke, sekarang Ibu bagikan satu orang satu. Oke. Iya, sama-sama. Dibaca dulu, dipahami, dibaca, lalu tentukan masuk ke norma apa. Oke, ada yang sudah selesai? Ayo maju ke depan, bergantian. Yuk, Raya dulu. Ayo. Ini jawab masing-masing nanti. Saya jawab. Ada yang bisa? Oke, semangat. Pertama, norma apa ini nak? Jawaban yang pertama, menghindari perasaan iri. Siapa yang dapat tadi? Rahmat. Benar atau tidak ini kira-kira? Ayo. Kesusilaan. Dua, tidak menyakiti orang lain. Siapa yang dapat tadi ya? Deninya. Apakah benar termasuk norma kesusilaan? Tadi beribadah apakah termasuk norma agama? Iya. Anak-anak Ibu tadi ada sholat subuh enggak? Ada. Sholat subuh coba. Wah, Masya Allah, good semuanya ya. Yang nggak sholat subuh besok harus lebih rajin lagi sholat 5 waktunya. Iya. Oke, baik anak-anak Ibu. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membentuk 3 kelompok. Jadi anak-anak Ibu berhitung 1, 2, 3, lalu ulang 1, 2, 3 sampai habis. Berarti nanti akan ada berapa kelompok? Tiga. Ada 3 kelompok. Jadi nanti sesudah berhitung sampai 3, anak-anak Ibu kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah tengah, lalu yang ketiga adalah di sebelah kiri Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak. Siap untuk berhitung? Iya. Oke, mulai dari Rahel. 1, 2, 3, 4. ayo balik aja. 1, 2, 3. 2. Oke, baik. Silakan anak Ibu berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1.
mulai, coba Ibu mau dengar baca hadis Islam. Bagikan sama anggota kelompoknya. Oke, sebelum dimulai nanti diskusikan juga sama temannya siapa satu yang akan tampil ke depan. Jadi setelah 10 menit ketua kelompok menampilkan ke depan hasil kerja kelompoknya. Bisa dipahami? Oke. Sebelum bekerja baca basmalah. Ibu akan membawa rubrik penilaian sikap. Jadi ketika berkelompok nanti Ibu akan menilai bagaimana sikap anak-anak Ibu dalam bekerja kelompok. Ya, jadi bekerja sama di kelompoknya dengan baik. Oke. Dah. Sama teman ya. Udah kelompok 1 dia udah berdiskusi. Kelompok 2 dan 3 ya. Kalian sepakat dulu sama teman. Norma apa? Tentukannya satu. Nah, itu bagus itu jawaban rusak tadi. Iya, kelompok 3 sudah dapat 2, bagus. Oke, kita beri kesempatan dari kelompok 3 untuk menampilkan hasil diskusi. Jadinya, silakan baca salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciko perhatikan. Dengan saya membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Nomor ke-1 Nurma Agama, contoh perilaku, Yang pasti keras suaranya. menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah termasuk norma agama. Ayo kita langsung periksa, termasuk norma agama. Iya. Coba periksa dari anak-anak Ibu, apakah ada di situ? Iya, di checklist. Benar. Taruh nomor 2. Menghargai agama orang lain. Ada nggak yang sama? Ada. 1, oke. Silakan tutup dulu. Saya sampai di sini dulu diskusi saya pada teman-teman saya. Dan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. 1, silakan. Ayo Egi. Oh ya, di sini kelompok 2. Oke, beri salamnya dulu Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perhatikan kelompok 3. Egi mewakili dari kelompok 1 akan membahas hasil diskusi. Adakah norma kesusilaan kelompok lain yang menjawab adil? Ada. Yang sudah tampil, hargai juga temannya yang belum. Ya, norma terakhir, diperhatikan lagi. Norma agama adalah 1. Beribadah sesuai agamanya. Iya. Hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 2. Oke. Aku akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perilakunya adalah saling menyapa. Betul? Nggak boleh diam-diam kalau kita lewat, harus saling bertegur. Sampai di sini dulu diskusi
baik, Ibu sangat luar biasa sekali mengapresiasi anak-anak Ibu menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah supaya anak-anak Ibu makin paham dengan materi pelajaran hari ini tentang norma dan contoh-contohnya. Ibu sudah memberikan ini ada kertas ya yang harus anak-anak Ibu kerjakan. Belum. Jadi ini dikerjakan sendiri-sendiri, bukan berkelompok. Jadi tentukan benar atau salah. Jadi anak-anak Ibu jika pernyataannya benar, silakan tulis B di dalam tanda kurung. Bisa dipahami? Kalau S, ada pertanyaan? Oke, sebelum bekerja baca basmalah. Yes. Bisa? Oh iya, udah selesai. Bagus. Nah iya, bagus. Diperiksa lagi ya. Diperiksa lagi. Nah, Jio, dua lagi Jio. Sudah semua? Sekarang siapa yang mau membaca pertanyaan pernyataan nomor 1? Alfa, silakan. Jawabannya apa, Alfa? Benar atau salah? Beri checklist jika benar, silang jika salah. Silakan memberikan nilai sendiri jika benar semuanya 100. Ada yang salah satu? Salah satu Egi, berarti nilainya adalah 80. Ini Ibu ada pertanyaan refleksi yang akan anak-anak Ibu isi. Kita menilai diri kita sendiri. Apakah sudah paham pembelajaran hari ini apa belum? Isinya sendiri-sendiri. Refleksinya. Coba dari Gaby. Gaby, apakah tadi bisa menyebutkan sikap disiplin dalam menerapkan norma di kehidupan masyarakat? Jawabannya apa? Benar. Iya, iya atau tidak? Iya, berarti Gaby sudah bisa menyebutkan ya. Alhamdulillah. Yang kedua, saya dapat menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan norma di kehidupan masyarakat, di sekolah dan juga di rumah. Jawabannya Gaby tadi apa? Ya, ya, berarti sudah bisa menerapkan ya. Setelah belajar ini anak-anak Ibu semua bisa menerapkan apa nak? Kehidupan sehari-hari. Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran yang paling penting. Kesimpulannya adalah setelah kita belajar ini, anak-anak Ibu bisa memahami dengan baik ya norma-norma tadi dan bisa melaksanakan di sekolah, di mana? Di rumah, di masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Kira-kira anak-anak Ibu bisa nggak? Bisa, Bu. Insya Allah. Oke, anak-anak Ibu semuanya, demikian pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita harapannya anak-anak Ibu tolong baca lagi buku pelajarannya. Jangan sampai buku pelajarannya itu tersimpan rapi tapi masih putih bersih, belum tersentuh sama tangan, tidak pernah dibaca sama sekali. Isi-isi ya bukunya, baca dengan baik, pahami. Tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Oke, setelah ini bermain dengan baik ya, jajan-jajan yang sehat, jaga kesehatan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.